Presiden Iran Masoud Pezeshkian kembali menegaskan pihaknya tidak akan kompromi di tengah pembicaraan dengan Amerika Serikat. Ia juga menyatakan negaranya tidak mencari atau membuat senjata nuklir dan tidak mencari kerusuhan. اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم. ناآرام کننده این منطقه اسرائیل که به دنبال اون نقشه در حقیقت اسرائیل بزرگه و به طرق مختلف داره توطئه میکنه که جنگ و ناآرامی و اختلاف رو در منطقه همچنان زنده نگه داره. Informasi berikutnya, pemirsa, Israel terus membombardir kota dan desa di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Sebelumnya Israel sempat mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk setempat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melancarkan serangkaian serangan udara di sejumlah titik di Nabatiyeh, Lebanon Selatan pada hari Minggu. Menurut media Lebanon, setidaknya 3 orang tewas dalam serangan ini. Tak hanya itu, rumah-rumah warga juga rusak parah. Sebelumnya Israel telah mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk di sejumlah kota di Nabatiyeh. Tak hanya itu, Israel juga telah membuat garis kuning di Lebanon Selatan. Layaknya Gaza, Israel melarang warga Lebanon kembali ke wilayah yang sudah diambil alih. Tel Aviv sendiri berencana mendirikan zona keamanan di Lebanon. Wilayah ini membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani dan mencakup sekitar 10% wilayah Lebanon. Informasi selanjutnya, Secret Service menembak mati seorang pria bersenjata dekat Gedung Putih. Tersangka diidentifikasi sebagai seseorang yang mengalami gangguan emosional. Petugas Secret Service Amerika Serikat menembak mati seorang pria bersenjata di dekat Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Sabtu waktu setempat. Pelaku awalnya mendekati pos keamanan di Gate 17 dan melepaskan 3 tembakan sebelum akhir dilumpuhkan petugas. Juru bicara Secret Service mengatakan terduga pelaku kemudian dilarikan ke rumah sakit setelah terkena tembakan, namun kemudian dinyatakan meninggal dunia. Tidak ada personil Secret Service yang mengalami luka dalam insiden tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga berada di kediaman resmi saat kejadian dan tidak terdampak langsung. Seorang warga sipil turut terkena tembakan dan kini berada dalam kondisi kritis. Tersangka diidentifikasi sebagai seseorang yang mengalami gangguan emosional. Sebelumnya telah dikeluarkan perintah larangan mendekat terhadap tersangka. Insiden penembakan ini terjadi setelah sejumlah pejabat tinggi pemerintahan termasuk Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles, Menteri Keuangan Scott Bessent, dan Wakil Presiden J.D. Vance meninggalkan area Gedung Putih. Presiden Donald Trump diketahui tetap berada di Washington DC pada akhir pekan ini setelah membatalkan rencana perjalanan ke klub golfnya di New Jersey. Peristiwa ini terjadi kurang dari sebulan setelah insiden penembakan saat White House Correspondents' Dinner ketika para reporter dan pejabat pemerintahan Trump juga sempat berlindung setelah terdengar suara tembakan. Sejumlah jurnalis di Gedung Putih panik berlarian saat letusan tembakan terdengar di Gedung Putih Amerika Serikat. Close, only for the two sides to remain far apart. Letusan tembakan yang terdengar beberapa kali tak sengaja terekam saat siaran langsung di sejumlah media asing. Reporter yang tengah siaran langsung dibuat kaget dan panik saat terdengar ledakan dari Gedung Putih. Mereka pun lari menyelamatkan diri sebelum dievakuasi petugas ke tempat aman. President Trump has said a deal is. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan Global Support Flotilla telah tiba di tanah air. Kedatangan relawan dan jurnalis ini disambut haru oleh keluarga, rekan sesama aktivis, serta menteri luar negeri.
Suasana haru menyelimuti terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tangis dan pelukan pecah saat 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel akhirnya kembali ke tanah air. Mereka merupakan relawan dan jurnalis yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summut Flotilla menuju Gaza, Palestina. Namun dalam perjalanan mereka dihadang dan ditahan oleh militer Israel. Sejumlah relawan mengaku mengalami kekerasan fisik dan tekanan mental selama menjalani penahanan. Setelah dibebaskan, para WNI sempat menjalani proses pemeriksaan di Istanbul, Turki sebelum dipulangkan ke Indonesia. Mereka mendapatkan surat kuasa, maka yang langsung diusahakan oleh adalah dalam kondisi basah dan baju basah, ya. Tapi semuanya ini, insya Allah tidak menjadikan kami menjadi orang yang merasa paling berjasa. Hanya yang sangat kecil sekali yang kami lakukan untuk Palestina. Karena saudara kita yang di Palestina jauh lebih menderita dibandingkan dengan kami. Kami ini hanya debu-debu yang berterbaran, yang tentu tidak patut untuk berbangga, tidak patut untuk menjadi orang yang merasa penting. Tapi mudah-mudahan ini bisa menggelurakan semangat membebaskan Palestina di seluruh dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam perlakuan tentara Zionis Israel yang menyiksa relawan Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan ke Gaza. Perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu. Ini merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan. Selanjutnya, relawan Global Summut Flotilla Rahendro Herubowo membeberkan berbagai tindakan kekerasan fisik dan pelecehan seksual selama ditahan oleh militer Zionis Israel. Ya cukup kasar lah, bisa dibilang begitu. Ada mengalami cedera nggak, Mas? Teman-teman ya cederanya hampir sama ya semuanya, di bagian punggung, kepala, kayak saya sendiri nih di badan belakang karena saya sempat diinjak juga kan di setrum terakhir. Terus ya variatif. Terus teman-teman aktivis perempuan juga kalau saya dengar kabar ada yang mengalami pelecehan juga, tapi saya nggak bisa menjelaskan secara rinci bacaannya seperti apa. Dan kita memang juga ada beberapa titik kita harus ditelanjangi ya, entah apa maksudnya, terus mereka foto seperti itu lah kurang lebih. Selain aktivis dari Indonesia, sejumlah relawan Global Summut Flotilla asal Prancis yang sempat ditangkap Zionis Israel juga dipulangkan ke negara asalnya. Tangis haru mewarnai penyambutan para aktivis Global Summut Flotilla yang tiba di Bandara Charles de Gaulle, Paris, Jumat waktu setempat. Mereka merupakan sebagian dari ratusan relawan GSF yang dipulangkan usai diculik oleh Zionis Israel. Awal pekan lalu, Zionis Israel mencegat 50 kapal yang ditumpangi aktivis GSF di perairan internasional dan menangkap sekitar 430 aktivis yang berasal dari 45 negara. Menurut keterangan salah satu aktivis asal Prancis, 37 aktivis mengalami luka patah tulang dan 16 lainnya mengalami pelecehan seksual.